Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ringgi Tristianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum sains data geospasial lanjut tentang instance segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh untuk pengolahan data pemukiman di wilayah Jakarta. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu instance segmentation. Nah, instance segmentation sendiri itu merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi atau juga bisa digunakan untuk memisahkan objek individual dalam sebuah gambar. Contohnya seperti saat menganalisis citra satelit Jakarta, di mana nantinya instance segmentation ini sendiri dapat membantu kita untuk menganalisis setiap bangunan yang ada di citra satelit itu sendiri. Nah, teknik ini tuh berbeda dengan segmentasi atau semantic segmentation, di mana semantic segmentation itu hanya bisa digunakan untuk mengelompokkan pixel dari kategori tertentu, sedangkan instant segmentation ini bisa digunakan untuk mengetahui bahwa adanya bangunan dan juga bisa membedakan antara satu bangunan dengan bangunan yang lainnya. Nah, terus untuk langkah-langkah pembuatan instant segmentation ini sendiri, yaitu pertama kita akan membuat sebuah pengaturan tabel atribut, di mana nantinya kita membuat sebuah field baru dengan nama kelas dengan tipe long, dan kita akan mengubah namanya menjadi satu semuanya, mengubah nilainya menjadi satu semua. Nah, terus setelah itu, jika sudah berhasil untuk membuat field class dengan nilai satu, maka kita akan membuat sebuah export data training dengan menggunakan tabel atribut itu lagi, yaitu menggunakan tools export training data for deep learning. Nah, proses ini nantinya akan menghasilkan dataset yang siap untuk dilakukan pelatihan model deep learning dan juga berupa dataset yang akan terdiri dari gambar-gambar bangunan gitu. Nah, terus setelah itu, setelah sudah membuat export training data for deep learning, kita juga akan menggunakan sebuah tools berupa train deep learning model yang dimana digunakan algoritma untuk mengenali pola dari data training yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, eh, tools ini nantinya juga akan menampilkan sebuah model yang akan mempelajari bagaimana footprint bangunan terlihat dalam citra, sehingga nantinya bisa mengenali dan juga bisa memisahkan bangunan-bangunan tersebut. Nah, di dalam hasil dari tools deep learning, train deep learning ini juga nantinya akan ada berupa file HTML yang berupa uji akurasi, di mana harus di atas 60%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah deteksi objek dengan menggunakan tools detect object using deep learning, yaitu kita menggunakan sebuah data raster seperti citra-citra satelit wilayah Jakarta seperti itu, yang digunakan untuk mendeteksi footprintnya. Nah, terus jika sudah, maka kita akan melakukan evaluasi hasil deteksi digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam mendeteksi objek kita. Nah, kita menggunakan tools compute accuracy for objective learning, itu tuh dengan memasukkan data SHP dan juga data ground truth. Nantinya proses ini akan menghasilkan sebuah metrik akurasi dalam bentuk PDF dan juga dalam yang digunakan untuk mendeteksi footprint bangunan di Jakarta. Nah, seperti ini. Untuk hasil dari HTML-nya seperti ini, juga data teks seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Di mana di sini ada berupa hasil modal metrik HTML, yaitu ada backbone ResNet 50, itu tuh merupakan sebuah arsitektur jaringan saraf yang digunakan untuk sebagai backbone dalam Max RCNN-nya. Nah, backbone ini sendiri itu tuh berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambarnya yang akan dilanjutkan ke tahap deteksi dan juga segmentasi objeknya. Nah, ResNet 50 sendiri ini merupakan varian dari ResNet yang terdiri dari 50 lapisan dan juga nantinya akan memiliki kemampuan untuk menangani gradien yang hilang dengan menggunakan teknik residual learning. Nah, untuk learning rate-nya sendiri, di sini tuh digunakan untuk menampilkan sebuah slice yaitu 7,5858 dan seterusnya hingga 7,5858 dan seterusnya. Nah, itu tuh menunjukkan rentang nilai learning rate yang digunakan selama pelatihan.
Nah, learning rate ini sendiri itu tuh merupakan sebuah parameter yang menentukan seberapa besar penyesuaian yang dilakukan oleh model terhadap bobotnya dan juga kesalahan yang dihitung. Nah, selain itu, rentang ini juga menandakan bahwa nilai learning rate-nya itu tuh diatur agar supaya modelnya itu tuh bisa stabil atau juga bisa melakukan perubahan yang besar seperti atau juga bisa tidak belajar sama sekali gitu. Nah, yang ketiga di sini ada training and validation loss, di mana ada dua garis, yaitu dua garis train dan garis validation. Nah, grafik loss sendiri itu tuh menggambarkan performa model selama proses pelatihan atau train validasinya, di mana di sini digambarkan dalam warna biru, di mana di awal pelatihan itu tuh loss dimulai dengan nilai tinggi sekitar 6, 6 kurang atau 5 lebih, yang berarti model awalnya itu tuh membuat cukup banyak kesalahan, sehingga tapi dengan seiring berjalannya waktu itu tuh ada peningkatan dalam jumlah batch yang diprosesnya. Jadinya loss-nya itu secara signifikan menurun sampai mencapai di angka kurang dari satu. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa modelnya itu berhasil belajar. Nah, terus setelah itu di sini ada eh, train loss juga, di mana train loss untuk garis biru ini itu tuh dan juga validation loss garis garis orange ini. Nah, itu tuh digunakan untuk berarti modelnya itu tidak mengalami overfitting atau underfitting yang signifikan gitunya. Nah, terus di sini ada average precision score, di mana yang tercatat di sini adalah 0,7665 untuk label satu. AP ini sendiri itu tuh merupakan sebuah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model untuk mendeteksi gambarnya. Nah, di sini nilainya adalah 0,7665. Jadi itu berarti model memiliki akurasi sekitar 76,65% dalam mendeteksi dan melakukan segmentasi untuk masalah deteksi objeknya ini. Nah, yang terakhir yaitu ada ground truth atau prediction, di mana gambar ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara ground truth yang kiri ini dan juga prediksi model yang kanan ini. Nah, pada ground truth itu tuh setiap segmen objek itu tuh di gambar asli itu diberi label manual dengan warna-warna tertentu. Sedangkan gambar yang seharusnya dikenali oleh model atau gambar prediksinya itu tuh di sebelah kanan ini itu tuh mencoba untuk melakukan segmentasi yang sama. Nah, terus setelah itu di sini adalah hasil dari PDF-nya. Nah, di gambar ini tuh di hasil PDF ini tuh menunjukkan laporan uji operasi yang dihasilkan dari deteksi objek menggunakan tool compute accuracy for object deep learning di ARIS Pro itu. Nah, di mana nantinya akan menunjukkan metrik pada gambar menunjukkan metrik pada gambar yang berfokus pada evaluasi di beberapa ambang batas EU eh, atau intersection over union yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara prediksi model dengan objek sebenarnya. Nah, pada threshold ini 0,1000 itu tuh kita bisa melihat bahwa precision meningkatnya menjadi 0,2308, terus recall-nya ada 0,9211 dan F1 skornya itu ada 0,3691, terus AP-nya itu tuh ada 0,2216 dan yang sedikit lebih baik dibandingkan hasil deteksi yang awal. Terus true positifnya itu tuh bertambah sedikit menjadi 105 dengan false positifnya itu tuh 350 dan false negatifnya adalah 9.000. Nah, gitu tuh berarti bahwa true positif bertambah sedikit menjadi 55, sedangkan false positifnya itu tuh lebih sedikit dari 350 dibanding 397 sebelumnya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa modelnya juga mulai lebih baik dalam mengurangi kesalahan positif palsunya itu. Nah, terus setelah itu di sini ada hasil dari tabel atribut detect objection. Nah, ini.
Nah, itu tuh menampilkan hasil dari objek menggunakan model deep learning untuk instansi segmentation-nya, di mana proses ini tuh dilakukan untuk mendeteksi dan mengekstraksi footprint bangunan dari citra penginderaan jauh. Nah, pada pada tabel atribut ini tuh kita melihat bahwa metrik evaluasi modelnya, precision-nya, itu tuh ada 0,27 sekian, terus recall-nya ada 0,91 sekian, F1 score-nya ada 0,33 sekian, dan F-range-nya itu tuh ada ini 0,198 sekian. Nah, nilai-nilai itu tuh menunjukkan bahwa model deep learning-nya itu cukup baik dalam mendeteksi objek karena nilai recall yang tinggi yaitu 0,912, namun precision-nya itu yang rendah yaitu sekitar 0,207. Nah, di mana hasilnya tersebut itu menunjukkan banyak prediksi positif palsu eh, yaitu false positifnya sama dengan 397. Nah, untuk true positif 100, 104 itu tuh menunjukkan jumlah objek yang benar terdeteksi sebagai bangunan, sedangkan false negatif 10 itu tuh menunjukkan objek yang sebenarnya ada tapi tidak terdeteksi oleh modelnya itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.